Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Seperti yang kita tahu, IHSG sudah memasuki masa downtrendnya. Nah, downtrendnya kelihatan banget gitu ya. Jadi sebelumnya adalah kalau kita bilang ya support terakhir walaupun nggak major gitu ya, dia di sini. Dia IHSG ditahan di level segini 6933. Kemarin udah tembus sehari, kemarin dihajar lagi. Jadi kita sudah memasuki channel ini. Mungkin support berikutnya adalah di sini gitu ya, atau di sekitaran MA 200 ini gitu. Ini MA 150 udah ditembus nih. Ya bukan suatu pertanda baik, tapi memang ada siklus ekonomi yang memang ini ya, yang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 gitu ya. Mungkin kita sudah memasuki ke stage 4. Tetapi memang ada beberapa saham yang masih bisa setting up gitu. Cuman total, maksudnya kita harus mengatur money management kita agar si total portfolio kita tuh nggak terlalu besar banget gitu ya di sini gitu. Kalau kamu mau masih invest masuk ke dalam saham gitu ya, misalnya tadinya kan proporsinya biasanya 8 sampai 10 saham di 10 sampai 12,5% gitu ya. Kalau kamu pede maksimal di 20-an persen. Cuman kalau sekarang ya mungkin dari total yang diinvestasikan ya menurut saya sih ya gitu ya, dicoba aja gitu ya, kalau memang berminat ya jadinya di ya 5% gitu, tapi memang terbatas hanya 3 sampai 4 saham gitu, which is 80% lebih itu harus sedia si cash aja gitu. Dan terus aja gitu ya, sebetulnya banyak peluang di uh, market turun ini, karena akhirnya kita bisa ngelihat nih mana yang menjadi uh, leader gitu ya, atau yang menjadi seorang ini ya, maksudnya yang akhirnya harganya nggak kemana-mana sih gitu. Jadi kan akan ada beberapa saham yang seperti itu gitu. Nah sebetulnya si Avian ini tuh yang sudah jelas gitu ya, ini membentuk VCP. Ya sebelumnya dia dia punya pivot point memang di sekitaran sini gitu ya. Nah cuman yang jadi ganjalan adalah, nah ini VCP, ini double bottom ya. Tapi double bottomnya tuh sayangnya kita nggak ngelihat dari arah bawah di sini. Nih, jadi kalau si double bottomnya kayak gini, ini nih, ini adalah continuation pattern double bottom. Ketika tembus ini mungkin naik. Nah, cuman di sini kan nggak jelas nih gitu, karena dia baru IPO. Ini bukan berarti downtrend, tapi karena dia baru IPO, jadi masih belum tahu nih gitu. Tapi ini udah jelas gitu ya, membentuk VCP dengan ascending base. Jadi ini nah, ini kan polanya adalah seperti itu. Dan sebetulnya kemarin sudah closing di atas 820. Nah, closingnya 820 ini, karena sebelumnya tuh nggak pernah dikasih closing di atas 820. Kemarin di atas, dia closing di 825 gitu. Tapi memang yang mengganjal adalah karena satu candle ini aja nih. Kenapa satu candle ini distribusinya sangat kuat gitu ya, tinggi banget si volume di hari ini. Sudahnya dia turun-turun, naik lagi, tapi volumenya nggak tinggi nih, belum belum nyaingin ini gitu. Berarti sebetulnya ada tukaran barang gitu ya, di sini tuh ada tukaran barang, tapi tukaran barangnya apakah, pastinya sih menurut saya sih ya ke strong buyer juga. Maksudnya strong buyer apa, jadi misalnya ada broker A dan broker B gitu ya, mereka tukaran barang nih gitu. Ya si broker A udah nih, gue mau lepas Avian, lu harus tampung gitu ya, karena kalau dia mau langsung jual segini pasti turunnya turun banget gitu ya. Bayangin volumenya yang setinggi ini cuma pas lagi awal aja gitu. Tapi di sini kelihatan gitu ya, ini segini tuh kayak masih ketahan lah gitu ya. Nah tapi si broker barunya itu apakah bisa membuat saham ini naik gitu ya, ngejagain si saham ini naik gitu. Nah jadi sebetulnya ya akhirnya kita menunggu aja gitu ya, bagaimana kelanjutan dari si saham Avian ini gitu.
dan juga ini selalu ada percobaan breakout tapi diturunin gitu, masih dijagain ini tuh gitu, masih nggak dibiarin naik walaupun VCP-nya udah kelihatan gitu ya. Cuman tinggal tunggu aja, menurut saya sih yang paling akhirnya menentukan adalah si volume ini. Volumenya bisa naik tinggi ya kenapa enggak untuk dibeli gitu. Volumenya setidaknya ya lebih dari ini volume 50 hari ya indikatornya, jadi rata-rata volume selama 50 hari sebetulnya stabil, masih belum naik. Tapi seharusnya gitu ya, ketika dia sudah naik gitu ya, dan ini volumenya bertambah-tambah, ininya pun naik. Seperti itu. Kita cek beritanya sedikit. Kalau laporan keuangan, revenue-nya dia turun sedikit di Q4 ya. Ini dibanding Q3 2021 ya. Nah, secara annualnya sih dia naik terus ya. Ini kan dia cuman tahun yang tadi gitu ya, tahun 2022 kuartal 1 dibanding 2021 kuartal 1. Dan yang paling senang sih ya, kalau saya sih ya tentu karena dulu pernah belajar fundamental, jadi si cash flow from operating activities ini dia harus positif. Dia positif walaupun tidak sebesar di 2021. Secara annual positif juga sih, bagus-bagus saja gitu. Jadi ini adalah saham yang operasionalnya selalu positif, sudah dari zaman dulu, walaupun memang ada naik turunnya gitu ya. Di sini adalah beritanya tuh di 15 Juni, tapi ini udah cukup lama. Dia bilang sih kalau tembus 845 bisa naik lagi. Ini udah 3 minggu lalu ya. Oh ini, nah ini sih komisarisnya adalah si Hermanto Tanoko ini gitu. Jadi dia cukup banyak berbagi gitu ya. Kalau kalian lihat di YouTube gitu, mau lihat pabriknya atau apa gitu ya, dia kelihatannya cukup terbuka gitu. Dan dia kalau nggak salah udah 10 besar orang terkaya di Indonesia ya. Kerjasama. Hasil RUPS, dia menebar dividen 83% dari laba bersih. Kok bisa sampai segini gitu ya, berarti sebetulnya si growth-nya Avian tuh menurut saya gitu ya, dia udah menguasai seperti Unilever lah gitu ya, kalau yang bisa bagi dividen sebesar ini gitu. Jadi ya mungkin gitu ya, cuman belum tentu juga gitu. Cuman kelihatannya se-Indonesia sudah dikuasai oleh si Avian ini. Laba bersih tahun 2021, di 2022 nggak ada laporannya. Mungkin ya kalau dari fundamental sih mungkin stabil gitu ya, masih stabil, bukan perusahaan yang bertumbuh tinggi. Cuman kalau kemarin nih kita lihat nih, IHSG udah merah gitu ya di minggu terakhir, di 5 hari berturut-turut, tapi saham ini malah naik gitu. Pertanyaannya cuman banyak, nah akhirnya kelihatan gitu yang kayak tadi gitu ya, indeksnya turun tapi harga sahamnya naik, berarti relatif strength-nya gitu ya, bukan RSI tapi relatif strength-nya pun gitu, kalau bahasanya Minov ini dia cukup bagus gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.